Nah, ketiadaan konsistensi itulah yang menyebabkan suara publik itu akhirnya diperdengarkan dengan sangat emosional, tapi dengan berakal sehat, oleh bupati di ujung Sulawesi Utara sana, Bola Mongondo. Udah dekat-dekat kampungnya Sande itu, Bola Mongondo Timur. Tanpa tedeng aling-aling, dia sebut aja, ini menteri-menterinya goblok. Jadi, nah keadaan ini yang membuat kita merasa bahwa nggak ada proposal otentik datang dari istana. Semua adalah main-main aja. Lampu merah infrastruktur, lampu hijaunya social safety net. Ini lampunya tuh remang-remang. Nah, mereka yang suka main lampu remang-remang, atau dia mau malam minggu, atau dia mau maling, kan itu soalnya. Apa? No Sandiaga, no Laga. Kita mau berlaga aja dengan kata-kata itu. Gimana Bang Rocky tadi pendapatnya Bang Rocky, terutama yang kata Bang Sandi, sebetulnya ini corona ini nggak ada corona aja udah jelek nih ekonomi. Ini tambah ada corona lagi, tambah jelek lagi. Oke. Komentar apa sebagai presiden akal sehat kata Bang Sandi itu? Sandi selalu punya kemampuan untuk menghidupkan persoalan dan lempar ke orang itu. Dia uraikan tadi deskripsi data-data itu. Apa? No Sandiaga, no Laga. Ini kita mau berlaga aja dengan data-data itu. Jadi coba kita lihat tadi ya, oke, harga minyak turun, dan biasanya harga minyak turun itu paralel dengan CPO pasti turun, karena dia kembaran tuh minyak dan CPO. Yang lebih saya perhatikan sebetulnya adalah kalau CPO-nya turun, minyak sawitnya turun, itu langsung berdampak pada buruh harian di kebun-kebun sawit, langsung berdampak pada petani kecil tuh. Jadi itu soal strategisnya di situ tuh. Tetapi bayangkan misalnya tadi Sandi terangkan bulan Juli mungkin selesai, ada data BNPB, lalu ada data presiden bilang ya Desember selesai. Oh tentu kita berharap semuanya selesai secepat-cepatnya. Tetapi sebetulnya bayangkan ada ibu yang meninggal dalam keadaan hamil, terus anaknya lahir itu. Lahir hari ini di dalam keadaan COVID, berarti umurnya 0 per kemarin itu. Bayangkan nanti ketika dia berumur 50 tahun, jadi 2070, dia buka file. Ini 50 tahun ke depan nih. Dia lihat bahwa dia pada usia 50 tahun nanti masih harus bayar utang pemerintah 2020. Jadi corona itu tidak berhenti di Desember, dia baru berhenti 2070 ketika anak ini mulai membayar hutang yang dibikin oleh Jokowi. Kan kita keluarin surat utang kan dengan tenor 50 tahun. Ya. Jadi saya bayangkan itu apa namanya tadi istilahnya Sandi, satirenya apa tadi dia pakai istilah keadaan real kita. Dengan kata lain 10 kali pemilu lagi urusan utang ini masih akan kita ingat sebagai utang karena corona. Kenapa dia kita ingat? Karena utang itu tidak dibuat untuk social safety net, tapi dibuat untuk relaksasi ekonomi itu. Jadi saya coba bayangkan itu beban psikologi dari si anak yang 5 lahir hari ini, ibunya meninggal karena COVID, dan 50 tahun ke depan dia yang masih mesti bayar utang negara ini. Itu luar biasa efek psikologinya tuh. 50 lebih tahun dari itu, Bang. Ya. 50 tahun tenornya. Ya justru itu, nanti di usia 50 tahun dia buka file bahwa dia lahir tahun 2020,
pada waktu 2070 dia berusia 50 tahun, dia mesti bayar utang yang dibikin oleh presiden. Yang sebetulnya bukan tugas dia buat membayar, karena utang itu dipakai buat relaksasi ekonomi, bukan untuk menyelamatkan ibunya yang kena COVID kan. Itu kita mesti lihat itu sebagai problem jangka panjang itu. Yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif yang lain, bahwa COVID ini menimbulkan semacam sebut aja kegemparan kultural, kegemparan ekonomi, kegemparan sosial. Di dalam kegemparan itu orang mau tahu apa sebetulnya arah kebijakan. Nah, kalau saya lihat televisi, setiap kali kita lihat televisi, kita dapat semacam confusing ideas yang diucapkan oleh macam-macam orang. Keterangan pertama datang dari BNPB yang setiap sore melakukan updating, deskripsi yang tanpa ekspresi emosional gitu. Datanya diperlihatkan, meninggal sekian, terselamatkan sekian, positif sekian. Itu diulang-ulang tuh. Oke, sebagai statistik dia selesai di situ tuh. Dan data terakhir menunjukkan kita udah di atas 5.000, udah 7.000 sekarang tuh. Di dunia, begitu dia capai angka 5.000, itu critical point. Artinya, secara eksponensial dia akan bertambah terus tuh. Nggak ada soal kalau dia bertambah secara eksponensial. Karena itu sifat dari si virus. Yang jadi soal adalah keterangan BNPB tidak paralel dengan wajah presiden. BNPB menerangkan itu secara serius, presiden menanggapinya secara santai. Jadi yang mana sebetulnya sifat krisis keterangan BNPB atau reaksi presiden yang menganggap ya udah biasa aja itu, nanti juga mudik pulang kampung, nggak ada soal bedanya tuh. Lalu Pak LBP bilang ya udahlah cuma 500 orang yang meninggal, itu cuma 0,sekian% dari 250 juta tuh. Jadi tema itu masih ada terus. Terus kita dengar lagi presiden tekankan berulang PSBB. Oke, semua orang tepati PSBB. Berita 10 menit lalu, pebisnis boleh bepergian pakai commercial flight. Jadi nggak ada semacam konsistensi di dalam kebijakan. Nah, ketiadaan konsistensi itulah yang menyebabkan suara publik itu akhirnya diperdengarkan dengan sangat emosional, tapi dengan berakal sehat, oleh bupati di ujung Sulawesi Utara sana, Bola Mongondo. Udah dekat kampungnya Sande itu, Bola Mongondo Timur. Tanpa tedeng aling-aling, dia sebut aja, ini menteri-menterinya goblok. Jadi kata itu keluar dari dia. Kalau dia bilang menteri goblok, mungkin saya bisa bayangin satu menteri. Kalau dia bilang menteri-menteri, ada banyak menteri, berarti satu kabinet goblok. Berarti pemimpin kabinetnya goblok juga itu. Jadi kemarahan publik itu terucapkan oleh seseorang di ujung Pulau Sulawesi yang mau mengambil tanggung jawab dari beban yang tidak bisa diselesaikan pemerintah. Kan dia ngomel di situ karena dia nggak dikasih diskresi untuk dalam waktu secepat-cepatnya memutuskan itu beras yang ada di gudangnya boleh dibagi apa enggak tuh. Karena masing-masing menteri bilang ya tunggu BLT dulu. Dia bilang kalau saya tunggu BLT udah orang lapar, tapi BLT-nya nggak turun-turun. Jadi kita lihat itu keadaannya tuh. Krisis koordinasi kebijakan. Nah, kalau kita bandingkan dengan dunia luar, tadi Sandi ngomong tentang leadership. Kalau kita perhatikan, yang sukses menangani pemimpin-pemimpin yang punya strong leadership, itu nggak ada urusan dengan bentuk pemerintahnya, mau otoriter atau mau demokrasi. Yang penting ada strong leadership, sehingga ada legitimasi untuk memberi instruksi itu. Yang kedua, selain strong leadership, dia juga ditentukan oleh sifat kepemimpinan yang berbasis pada ethics of care, yang biasa disebut sebagai feminist ethics. Pemimpin-pemimpin perempuan di dunia justru yang berhasil menangani ini. Selandia Baru tadi barusan
kita baca berita berhasil, Angela Merkel berhasil, beberapa perdana menteri di negara-negara Skandinavia juga perempuan berhasil. Jadi ada ethics of care. Artinya kepedulian pertama-tama diberikan pada kesosialan manusia, bukan pada soal-soal teknis ekonomi itu. Jadi inilah satu paket pengertian yang saya kira kalau kita evaluasi bahwa pemerintah hari ini tidak punya ethics of care dan tidak punya leadership. Nah, kita bertanding dengan kemacetan-kemacetan politik yang kemudian satu waktu nanti akan meledak. Jadi kalau dikatakan ini nanti akan dari krisis sosial, semua analis bilang begitu. Lalu pemerintah tuduh kalian ingin melakukan keributan. Bukan. Rumus sosiologi sedang bekerja di dalam keadaan lack of legitimacy, di dalam keadaan inkonsistensi di dalam kebijakan, di dalam keadaan gagalnya BLT disalurkan secara cepat-cepat, maka social unrest adalah hal yang tak terhindarkan. Jadi kita bersiap aja bahwa satu waktu akan ada semacam protes yang meluas. Jadi PSBB berlangsung, sementara protes juga melampaui itu. Mungkin tanggal 1 Mei kita lihat nanti ada hari buruh. Yang akan bergabung di situ adalah segala macam elemen yang merasa bahwa tidak ada keadilan dihasilkan dari istana negara itu. Jadi ini gambaran umumnya itu. Nah, kalau kita ambil bagian yang lebih prospektif itu, COVID ini kan menimbulkan semacam refleksi akademis yang kuat tentang sistem ekonomi yang tangguh sebetulnya yang mana itu. Kenapa? Karena setelah ditemukan virus pun penyakit ini akan bertahan lama sebagai penyakit manusia, sebagai penyakit kayak flu, dia akan ada terus di kita tuh. Dan itu akan terhubung lagi dengan problem sebut saja daya tahan ekonomi untuk menghadapi jenis penyakit baru dengan efek yang mematikan hari-hari ini. Kalau saya baca di dalam perdebatan dunia, orang ingin cari semacam new normal, keadaan normal baru. Kalau ini selesai, apa yang akan terjadi dengan sistem ekonomi baru di dunia? Dengan hubungan internasional, dengan diplomasi dunia, dengan kerjasama macam-macam. Sandi tadi kasih contoh Churchill. Oke, karena dia mampu untuk mendeteksi bahwa ada problem besar, maka dia datang ke Rusia bertemu untuk melakukan negosiasi. Juga kemarin Benjamin Netanyahu yang baru terpilih jadi Perdana Menteri Israel menawarkan bantuan ke Palestina yang tadinya bermusuhan supaya sama-sama menyelesaikan COVID ini. Ya tentu Netanyahu lebih takut jangan Palestina yang tularin dia ke Israel, karena Israel dianggap sukses, jadi dia takut juga karena itu dia datangin Palestina. Tetapi itu memperlihatkan bahwa ada kepekaan terhadap kedaruratan dari COVID ini. Nah, itu yang saya nggak lihat dari dalam istana. Jadi seolah-olah tetap ingin menggampangkan bahwa udah nanti juga ditemukan antivirusnya tuh, vaksinnya nanti juga ditemukan. Tiba-tiba Presiden beri keterangan bahwa ya saya udah dengar dari Donald Trump, penasihat Donald Trump, bahwa nanti sudah akan ada obatnya tuh. Jadi kelihatannya pemerintah berupaya untuk mencari informasi yang memungkinkan dia untuk merasa aman. Sehingga dia ucapkan ke publik, publik percaya tuh. Padahal kita sendiri nggak bikin riset, kita nunggu riset orang. Riset nggak terjadi karena uang risetnya dipakai buat relaksasi ekonomi, bukan buat BLT atau dunia pendidikan. Duit BPPT, duit LIPI dipakai semua, bukan untuk yang sosial, tapi untuk perbaikan ekonomi ke depan itu. Nah, ini saya berpikir bahwa siapa sebetulnya perancang Perpu itu atau kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Perpu itu. Misalnya soal kartu prakerja. Saya nggak percaya bahwa Sri Mulyani menyetujui itu. Karena sebelumnya kita dengar Sri Mulyani komplain
Bapak Jokowi waktu kampanye ngomong tentang 10 triliun prakerja, dia nggak tahu ambil uang dari mana. Tiba-tiba dalam keadaan COVID, ide itu muncul lagi. Kan pasti saya anggap pasti bukan Sri Mulyani, masih ada proposal datang dari orang dekat istana itu. Karena itu uang 5, sekian triliun. Jadi dari awal sebetulnya moral hazard ini sudah dimainkan dari lingkungan terdekat istana untuk mengintip peluang dapat gain ekonomi dari keadaan ini. Proposal-proposal pasti sudah beredar sehingga dipaksakanlah soal pelatihan-pelatihan ini. Nah, tapi orang prakerja udah dari awal, Bang. Sebelum justru ada COVID, prakerjanya udah ada. Tapi betul, memang pemerintah agak miss sedikit karena ada pengangguran atau ada karyawan yang kena PHK sebelum COVID dan sesudah COVID. Nah, sayangnya bukan, ngerti. Tapi poin saya bukan itu. Dipaksakan gitu. Iya, tapi poin saya bukan itu. Poin saya, bahkan sebelum COVID, Sri Mulyani udah keberatan soal kartu prakerja kan. Ya, itu sebelum COVID, 10 triliun. Dia berkeluh kesah di depan Forum World Bank waktu itu tuh. Dia nggak ngerti dari mana ngidein 10 triliun yang sudah diucapkan Pak Jokowi. Jadi saya bisa pastikan bahwa Sri Mulyani pasti tidak setuju dengan kartu prakerja itu dan Yunto uang pelatihan hari ini kan itu satu paket kan. Jadi pertanyaannya siapa yang ajukan soal prakerja itu tuh? Datang dari Menteri Keuangan pasti bukan. Saya bisa duga kuat bukan. Berarti ada anasir lain yang mengajukan proposal prakerja itu. Lalu kecurigaan itu akhirnya bertemu dengan kasus staf khusus. Nah, keadaan ini yang membuat kita merasa bahwa nggak ada proposal otentik datang dari istana. Semua adalah main-main aja dan orang mau cari keuntungan dari keadaan yang kabur semacam itu. Kan harus jelas sebetulnya kalau Perpu itu dimaksudkan untuk social safety net, judulnya mesti jelas bahwa ini buat social safety net. Jadi terlarang untuk infrastruktur. Lampu merah infrastruktur, lampu hijaunya social safety net. Ini lampunya tuh remang-remang, nggak hijau, nggak merah. Nah, mereka yang suka main lampu remang-remang atau dia mau malam minggu atau dia mau maling, kan itu soalnya kebijakan yang remang-remang ini yang menyebabkan moral hazard berkembang terus. Jadi itu sebetulnya keadaan utama kita per hari ini itu. Saya kira itu komentar awal. Dikit lagi Bang. Tadi pagi ada berita bahwa Pak Jokowi menginstruksikan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk segera mencairkan dan membagikan BLT minggu ini. Itu kan bagus tuh niatannya, Bang Rocky. Iya, kalau dari 2 minggu lalu itu diputuskan dan baru bicara minggu ini, itu artinya utang yang dibikin itu belum masuk kan. Gampangnya kan begitu kan. Jadi memang berangkasnya kosong, bagaimana mau dikeluarin, mau dibawa berangkasnya ke depan camat apa. Jadi itu pun terlihat bahwa kenapa Presiden harus mengingatkan ulang sesuatu yang sudah diputuskan 2 minggu lalu. Macetnya di mana? Karena memang diplomasi utang kita gagal. Bilang aja gagal, bahwa nggak ada yang mau tiba-tiba beli surat utang kita dengan bunga yang mahal, yang tinggi sebetulnya, yang sebetulnya kita jual murah tuh. Jadi ini juga problem. Mungkin Pak Jokowi juga nggak tahu tuh keadaan berangkas kita bagaimana sebetulnya. Sri Mulyani juga mungkin nggak paham apa yang mesti dia keluarin. Pasti dia akan cicil supaya masih bisa mengatur balance di dalam APBN kan, karena memang perintahnya begitu kan, jangan sampai APBN bolong. Sekarang Presiden paksa itu, berarti ya Presiden ingin bolong dong APBN-nya kan. Jadi public policy terbaca, nggak ada pola public policy penanganan kedaruratan ini. Gitu. Oke.